Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati sunnah jamaah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan ini senantiasa dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah adabun naum atau etika tata cara kita bagaimana ketika kita hendak tidur. Jadi kemarin kita dimulai dari bangun tidur, terus aktivitas kita mulai dari pagi, siang, sore, malam, kita akan balik lagi ke tempat tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Adabun naumi, adabun ini ialah etika atau tata caranya tidur. Wa idza aradta an-nauma faqsud bi rasyaka mustaqbilal qiblati wa num 'ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi. Wa idza aradta an-nauma, ketika jenengan ingin tidur, faqsud bi rasyaka mustaqbilal qiblah, maka hendaknya jenengan menghamparkan tempat tidur jenengan posisinya mustaqbilal qiblati, hale menghadap kiblat. Wa num, dan tidurlah siapa engkau, ala yaminika, atas bagian tubuh kanan jenengan, kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, sebagaimana ditidurkan miring siapa al-mayyitu, mayyit, fi lahdihi, di dalam liang lahatnya mayit. Jadi kalau kita mau tidur, maka usahakan kita bikin hamparan. Setelah itu bagaimana posisinya? Posisi yang terbagus untuk tidur kita adalah kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, tidur dengan posisinya sebagaimana tidurnya mayit dalam kubur. Gimana? Yang bagian kepala kita di bagian utara, kaki kita ada di selatan sambil miring. Ini yang paling bagus. Wa'lam anna nauma mislul mauti wal yaqadata mislul ba'si. Wa'lam, dan mengetahuilah siapa engkau bahwa anna nauma, sesungguhnya tidur itu mislul mauti, itu mirip dengan mati. Wal yaqadata, dan bangun itu mislul ba'si, itu sebagaimana hari kebangkitan. Wala'allallah, dan kemungkinan siapa Allah yang bilu itu mencabut siapa Allah ruhaka kepada rohmu, fi lailatika, di dalam malammu, fakun musta'idan litiqaihi, maka tidurlah kamu dalam kondisi bersiap untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidur itu kayak ibaratnya orang mati. An-naumu mislul maut, tidur itu serupa dengan mati. Sudah gak bisa apa-apa, namanya orang
Kok masih bisa apa-apa, berarti itu masih belum tidur. Sehingga ketika kita tidur, ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya kita bisa bangun kembali ke alam dunia, ada kalanya kita mutemu sudah nyampe di alam barzakh, alam setelah kehidupan di dunia. Ini saya nggak ada yang tahu sudah. Tapi kan saya tadi waktu mau tidur sehat, orang mati itu nggak nunggu sakit. Ada orang yang sakit bertahun-tahun ya hidup, baik. Ada yang tanpa sakit mau temu mati. Oleh karena itu, karena kita ketika nanti dibangunkan, apakah bangun masih di alam dunia atau barangkali kita bangun sudah masuk ke dalam alam barzakh, maka fakun musta'id dan liliqa'ihi. Maka hendaknya ketika jenengan tidur itu siap-siap, bayangkan jenengan hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Bi antana ma'ala taharatin wa takunu wa tanamu ta'iban minadz dzunubi mustaghfiran aziman alla ta'uda ila maksiatin. Caranya gimana? Karena kita merasa, kita punya perasaan seakan-akan kita ini sudah gak akan balik lagi ke dunia. Maka kita siap-siap dengan cara apa? Nih tidur, ayo usahakan dalam kondisi tohar, dalam kondisi suci. Jadi mau tidur, ngambil wudu terlebih dahulu. Ini yang paling bagus. Loh toh nanti kalau sudah tidur kan batal Ustaz. Iya kalau sudah tidur. Tapi kalau kita tidur dalam kondisi suci, ini lebih bagus. Sebelum tidur kita kondisi suci. Terus lagi watana musa ta'iban minadz dzunub. Tidur kita dalam kondisi kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Jadi sebelum kita tidur, kita membaca sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Man qala hina yahwi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat ghafarallahu ta'ala dzunubahu." Nih jenengan sudah tadi dalam kondisi wudu, terus tidur dalam kondisi miring, istighfar kepada Allah. Apa yang kita baca sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita baca sebanyak 3 kali. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang ketika hendak tidur dirinya membaca kalimat ini sebanyak 3 kali, maka ghafarallahu ta'ala dzunubah. Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Kita sambil baca itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah. Saya minta ampunan kepada Allah dan yang Maha Agung, alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu maujud illa huwa, kecuali Allah, al-hayyu, zat yang hidup, al-qayyum, zat yang menguasai, wa atubu, dan bertaubat siapa aku ilaihi, kepada Allah. Jadi kita sambil tiduran kita membaca, ya Allah, aku minta ampun ya Allah kepada Engkau, zat yang tidak ada Tuhan selain Engkau, zat yang maha hidup, zat yang maha menguasai segalanya, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini yang kita baca. Kita sambil baca, hati kita sambil dikerentekan, wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimina in ba'atsakallahu ta'ala. Dan juga kita sambil punya azam, punya keinginan, ketika nanti dibangunkan, ya Allah, saya kepingin jadi orang yang bisa berbuat baik kepada sesama orang muslim.
Jangan bagian lak masalah, bukan. Tapi kita sambil memohon kepada Allah, semoga nanti kalau saya bangun diterima taubatnya. Saya ingin ya Allah menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada sesama orang muslim. Watal kironuka satu jauh fillah dikadalika. Di samping itu kita sambil angen-angen bahwasanya ketika kita tidur kayak demikian itu, maka kita bayangkan kita ada di dalam apa liang lahat kita yang wahid dan pari dan laisa ma'aka illa amaluka. Jadi kita sebetulnya kita tidur itu bayangannya persis loh sama orang meninggal dunia. Loh saya kan masih di rumah, iya, bayangkan jenengan kita mirip nanti bekano. Jenengan tidur kan, ditutupi di atas kita ada plafonnya, ini terbuat dari kayu, di atasnya kayu ada genteng, itu terbuat dari tanah. Sama kita nanti dalam kubur. Jadi kita dikasih kayu, diberi tanah, sama sudah ceritanya. Lah ketika kita dalam liang lahat kita wahid dan farid dan kita sendirian, nggak ada temannya. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda sebagaimana yang diuraikan oleh Anas bin Malik bahwasanya yattabi'ul mayyita salah satu, orang mati itu diikuti 3 perkara. Ini yang umum nih, yang kaprah. Kalau matinya di tengah laut ya malah gak ada sing ngeterno, langsung mati hilang tumbes. Nek yang wajar orang itu nikmati diantarkan ke kuburan, ini 3 perkara yang ikut. Salah satu fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 nanti akan pulang, yang 1 yang akan menjadi teman kita. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketiga hal tersebut apaan? Keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang 2 akan balik siapa? Keluarga kita, harta kita, semuanya akan pulang lagi ke rumah kita. Yang mengikuti kita, yang menemani kita dalam liang lahat kita, tinggal amal kita. Gak ada bisa cinta-cintanya wis. Orang cintanya kepada yang meninggal dunia, tidak mungkin kubur ikut dalam kuburannya, tidak mungkin, mesti mulai. Ya, kok dirinya bantal tanoroh, bola bantal tak usah panoroh kan ini. Suruh gibemo. Harta kita akan dibawa pulang semuanya, keluarga kita juga akan pulang. Hanya 1 yang akan menjadi teman kita di dalam liang lahat kita, yakni amal kita wa yabqa amaluhu. Wala tuzza illa bisa'ika wala tastajlibin nauma takalluban bitamhidil farashi alwati'ah. Wala tuzza illa bisa'ika, dan kita sadar bahwasanya nanti ketika kita ada di liang lahat kita ini akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya nanti di dalam sebuah riwayat disampaikan dalam hadis sahih, ketika nanti seorang mukmin sudah ada di dalam lahat, maka nanti akan datanglah orang yang sangat tampan yang akan menjadi dirinya. Waman huwa ya Rasulullah, siapa dia itu wahai Rasulullah? Hadza amaluka, inilah amal baik. Amal baiknya kita nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman yang sangat bagus sekali, yang sangat tampan, yang sangat harum sekali baunya itu yang akan menjadi teman kita. Sedangkan ketika ada orang amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka amal jelek tersebut akan berwujud dengan orang yang wajahnya sangat menakutkan dan bau. Ini yang akan menjadi teman kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama usaha untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu nggak harus besar modalnya, ya, nggak harus besar modalnya. Tanpa uang bisa kita bantu orang lain. Ada teman kita, ada saudara kita butuh tenaga kita, ayo kita bantu.
Mentok sudah, kita bantu dengan apa? Bitolkatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Ini sudah bisa kita jadikan sebagai bantuan kepada orang yang ada di dekat kita. Ini rai bagian merengut kayak wong wasne serbet banget. Tapi ini kita murah senyum. Orang sing asale merengut nyengkapang lihat kepada kita ikut menjadi senang. Mun marongok ora gibo sabut ning dalam bengkok tutup. Tapi kalau keluar kita harus menunjukkan wajah yang ceria sehingga orang lain juga terbawa aura kegembiraan kita. Wala tastajli bin nauma takallufan bitamhidil farashi alwati'ah. Fa inna nauma ta'tilun lil hayati illa idza kanat yaqadatuka wabalan 'alaika. Fa naumuka salamatun ladat lidinika. Dan juga usahakan kalau memang nggak ngantuk, ini ajarannya kitab itu. Nih jenengan nggak ngantuk itu usahakan jangan tidur. Lo waktunya tidur jangan, itu nikmat dari Allah. Digunakan apa? Pakai zikir kepada Allah. Nih kita nggak iso tidur, bingung boleh penting iso telu. Ini tidak ketika kita kalau dalam kitab ini sampaikan kalau memang kita nggak bisa tidur jangan dipaksakan untuk tidur. Makanya Rasulullah ngajarikan gitu. Jenengan kalau makan nunggu kalau sudah lapar. Bukan kok kita makan nunggu waktu makan, bukan. Makanlah engkau setelah lapar. Sebelum lapar jangan sampai makan. Sama dengan tidur kita. Jangan sampai tidur sebelum kita ngantuk. Kalau sudah ngantuk baru kita tidur. Kecuali kalau seandainya mengkirana jaga malah ageng orang malah laku maksiat, maka tidur kita itu lebih bagus daripada bangun kita. Tapi ya diniati baik, ya Allah abdi nate donga Gusti malih tak ageng kuwen ping orang malih tidak menambah maksiat. Nah, ini bisa kita niatkan sehingga tidur kita akan menjadi manfaat untuk diri kita. Kenapa kok kita jangan memaksakan kalau nggak waktunya tidur nggak memang ngantuk kita jangan sampai tidur gini. Wa'lam annal laila wan nahara, dan ketahuilah bahwasanya satu hari satu malam itu arbaun wa isruna sa'ah, itu 24 jam. Fala yakunu naumuka bil laili wan nahar aksara min samani sa'atin. Jangan sampai tidurnya jenengan waktu siang dan malam lebih dari 8 jam. Fayakfika in istamasalan sittina sanatan an tudayya minha 20 sanatan. Hitungannya gitu. Nek jenengan nanti dalam 24 jam jenengan pakai tidur 8 jam bahkan lebih, maka nanti seandainya ukuran kita, umur normal kita itu adalah 60 tahun, maka kita antudayyi aminha 20 sanatan, yang 20 tahun nganggur banyak kita pakai untuk tidur. Ya, 20 tahun kita akan pakai tidur. Jenengan hitung dewe nanti bawa kalkulator, saya nggak bawa kalkulator. Jadi kalau 24 dikurangi 8, nanti tinggal berapa nih? 24 dikurangi 8 itu 18. Niku jenengan banding nanti kalikan, nanti akan ketemu nih gitu. Jadi kalau jenengan tidurnya lebih dari itu, maka 20 tahun umur jenengan sia-sia hanya untuk tidur saja. Makanya usahakan jangan sampai umur kita tersia-siakan hanya sekedar untuk tidur. Wa huwa sulusu umrika, yang mana 20 tahun itu sepertiga dari umur kita. Nek 60 tahun umur kita, 20 tahun berarti sepertiga dari hidup kita. Yang bisa kita gunakan untuk berbuat kebaikan hanya tinggal 2/3-nya. Yang sepertiganya nganggur muspro hanya untuk tidur. Padahal kita diciptakan oleh Allah bukan untuk tidur. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali
kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'idda indan naumi siwa kaka wa tuhurika wa'zam ala qiyamil laili aw ala qiyami qabla subhi. Ketika jenengan menuju tempat tidurnya jenengan wis ngantuke nggih, sambil tadi tidurnya posisinya yang benar. Sebelum kita sampai benar-benar tidur, kita membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambil baca itu, nanti kalau seandainya habis itu masih ada kesempatan lagi baca sholawat dan bacaan-bacaan yang lainnya, bacaan tasbih, kita niatkan wa'zim ala qiyamil lail. Kita punya harapan, rentekan dalam hati jenengan, ya Allah bangunkan malam nanti ya Allah untuk bertahan. Saya diijazahi oleh guru saya, insya Allah mesti bangunnya jenengan. Kalau jenengan kepingin bangun jam berapa saja, pokok jangan dapet teman. Ada dua, saya punya ijazah juga dari guru saya. Yang pertama yaitu jenengan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu yang fa in tawallaw dengan baca 3 kali. Pas bilang sudah ya Allah abdina terajaga ekol 2 insyaallah jam 2 dengan pasti bangun. Mesti itu bangun. King nek sampeyan jam 2 bangun molek malik ke samping terus lagi busen kia itu sebagian aja nah. Jadi usahakan ketika jenengan sudah bangun jam itu wis gak usah pakai alarm, sudah buktikan jenengan itu tak isazahkan jenengan yang mau. Jadi baca pakai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itunya dibaca 3 kali, yang kedua ayat yang fa in tawallaw itu dibaca 3 kali sambil niatkan ya Allah abdina bangun jam sekian, insyaallah mesti bangun. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi, ini maksur juga sampai sanadnya sampai Rasulullah. Apa? Jenengan kalau mau tidur baca surah Al-Ikhlas sama surah Mu'awwidzatain. Nanti setelah dibaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas satu-satu, serapkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh.